Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Ustadz mau bercerita sebuah kisah yang sangat besar. Kisah salah satu mukjizat yang paling besar, bahkan terbesar kedua setelah mukjizat Al-Quran. Kisah yang membuat orang kafir semakin kafir. Kisah yang membuat orang mukmin ragu-ragu dengan keimanannya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kisah yang membuat Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Kisah apakah itu? Kisah Isra wal Mi'raj. Sudah siap mendengarkan kisahnya? Kalau sudah siap, silahkan ambil posisi yang rapih, duduk yang siap, angkat tangannya semuanya ke depan, dua-duanya ke depan. Sudah bisa semua kan? Kalau sudah bisa diangkat semuanya, berarti alhamdulillah tangannya sehat semuanya. Silakan ambil pena, silakan ambil kertas untuk mencatat apa saja yang nanti kira-kira bisa dicatat. Karena ini kisah yang sangat besar. Oke, mantap. Ustadz Hadi sudah siap ternyata, Masya Allah. Baik, kita mulai kisahnya. Kisah itu dimulai pada suatu malam. Pada suatu malam, ketika Rasulullah sedang sendirian di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada yang menemani. Di samping Ka'bah, Rasulullah duduk dengan keadaan setengah sadar, setengah tidur. Setengah sadar, setengah tidur begitu. Tiba-tiba ada seorang makhluk datang kepada Rasulullah, menggoyang-goyangkan badan Rasulullah. Rasulullah terbangun, melihat ke kanan, melihat ke kiri, tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu Rasulullah tidur kembali. Tiba-tiba Rasulullah digoyang-goyangkan lagi badannya. Yang kedua kali, Rasulullah pun tengok terbangun, tengok ke kanan, tengok ke kiri, masih tidak ada orang lagi. Lalu Rasulullah melanjutkan tidurnya lagi. Kira-kira kalau kita di posisi Rasulullah, apa yang akan kita lakukan? Apakah ketakutan, merinding? Tapi Rasulullah tidak, santai dan kemudian tetap tidur. Kemudian yang ketiga kali, digoyang-goyangkan lagi badan Rasulullah sampai Rasulullah terbangun. Dan ketika terbangun, Rasulullah melihat ada Jibril di depannya. Saat itu Jibril mengajak Rasulullah untuk bangun, kemudian menuju pintu Ka'bah, menuju depan pintu Ka'bah. Yang di sana ternyata sudah ada seekor hewan yang tubuhnya itu tidak lebih besar daripada kuda dan juga tidak lebih kecil daripada keledai. Bukan kedelai ya, kalau kedelai dimakan. Keledai. Antara itu, kemudian tubuhnya berwarna putih, memiliki sayap. Yang saat itu ketika Rasulullah mendekatinya, Rasulullah dijelaskan, ini adalah tunggangannya para nabi. Ini adalah tunggangannya para nabi sebelum engkau, wahai Muhammad. Dan hewan itu bernama buraq. Buraq adalah seekor binatang yang berbentuk seperti kuda, memiliki sayap. Yang kemudian Rasulullah mendekatinya, kemudian buraqnya merasa tidak ingin dinaiki oleh Rasulullah. Kemudian ditegur oleh Jibril, wahai buraq, sesungguhnya orang ini lebih pantas naik ke punggungmu daripada orang-orang sebelum ini. Dia adalah Nabiullah Muhammad SAW. Mendengarkan itu, buraq merasa malu, keringat dingin, karena dia tahu yang di depannya yang akan menaikinya adalah Nabi Muhammad, tapi dia merasa malu-malu, enggan untuk mengajak Rasulullah naik ke atas punggungnya, sampai kemudian dijelaskan oleh Jibril. Lalu kemudian Rasulullah diangkat, kemudian dinaikkan ke atas punggung si buraq. Tiba-tiba tus, cepat sekali. Kecepatannya secepat kilat, bahkan melebihi kilat. Sejauh mata memandang, ketika Rasulullah memandang langit, tiba-tiba sudah sampai di langit. Ketika Rasulullah memandang suatu tempat yang sangat jauh, tiba-tiba sudah sampai di sana. Itulah kecepatan buraq. Sejauh mata memandang, dia sudah tiba di sana. Kecepatannya seperti kecepatan cahaya, begitu cepat sekali.
Kalau Anda sekalian sudah pernah lihat kan bagaimana balapan motor GP? Cepet nggak? Pasti cepet banget kan? Pernah melihat bagaimana kereta ketika melaju di rel kereta? Sangat cepat juga. Pernah melihat jet? Cepat banget. Tapi buruk lebih cepat. Ketika itu Rasulullah diajak menuju ke Masjidil Aqsa. Dan sampailah beliau di Masjidil Aqsa. Inilah yang namanya perjalanan Isra. Jadi Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perhatikan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah namanya perjalanan yang namanya Isra, adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah pun sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang sebelumnya Rasulullah telah menambatkan buruknya di tempat yang biasa digunakan para nabi untuk menambatkan buruk. Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah kemudian sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah bangun. Ketika bangun, Rasulullah disodorkan 2 benda. Satunya susu, satunya khomer. Kira-kira Rasulullah pilih yang mana? Pasti pilih yang susu. Dan Rasulullah pun memilih susu. Ketika Rasulullah memilih susu, Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah, engkau telah diberikan petunjuk, begitu juga umatmu. Maka kita mendapatkan petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah setelah itu dibawa ke langit, langsung naik ke atas. Kalau kayak roket begitu ya. Kalau roket kan ke atas tuh gitu. Tapi ini menaiki buruk. Kita tidak tahu bagaimana membayangkannya, tapi cepat sekali. Tiba-tiba sudah sampai langit pertama. Saat hendak masuk ke langit pertama, malaikat penjaga langit pertama bertanya. Jibril mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Siapa itu? Dia adalah Muhammad, kata Jibril. Lalu malaikat penjaga langit pertama bertanya lagi, apakah dia sudah diutus? Jibril menjawab, ya. Terus malaikat penjaga langit pertama mengatakan, selamat datang wahai sebaik-baik tamu. Sebaik-baik tamu telah datang, telah tiba. Rasulullah disambut oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dipersilahkan masuk ke langit pertama. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan seorang nabi yang menjadi nenek moyangnya umat manusia. Nabi pertama. Ada yang tahu siapa nama nabinya? Nabi Adam alaihissalam. Benar banget. Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam.
bertemu dengan Rasulullah, saling mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad, selamat datang wahai anakku, wahai seorang nabi. Lalu Nabi Adam mendoakan Nabiullah Muhammad. Lalu kemudian Rasulullah diajak lagi naik ke langit kedua. Begitu juga di langit kedua, malaikat penjaga pintu langit kedua pun bertanya, wahai Jibril, siapa dia? Dia adalah Muhammad, kata Jibril. Apakah dia sudah diutus? Ya, kata Jibril. Lalu kemudian penjaga langit kedua pun mengatakan, selamat datang wahai Muhammad, Nabiullah, sebaik-baik tamu telah tiba. Kemudian dipersilakan masuk, Rasulullah masuk ke langit kedua. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan nabi yang bersaudara. Paman dan keponakan sama-sama menjadi nabi. Kira-kira nabi siapa? Ada yang tahu? Salah satu di antara dua itu mendapatkan wahyu, yaitu kitabnya adalah kitab Injil. Pasti tahu kan? Nabi Isa alaihi salam dan saudaranya. Siapa namanya? Nabi Yahya. Nabi Yahya ini adalah pamannya Nabi Isa. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Zakaria punya keponakan namanya Maryam. Maryam ini adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Begitu masuk, Rasulullah disambut oleh mereka berdua, oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kata Nabi Isa dan Nabi Yahya, selamat datang wahai saudara kami. Disambut dengan baik, wahai seorang nabi. Saling mendoakanlah mereka. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perjalanan, karena perjalanannya belum sampai selesai jika hanya sampai di langit kedua. Lalu Rasulullah diajak naik kembali ke langit ketiga. Di langit ketiga pun demikian, malaikat penjaga langit ketiga bertanya, wahai Jibril, siapakah dia? Dia adalah Muhammad, kata si Jibril. Apakah dia sudah diutus? Ya, kata Jibril. Selamat datang wahai Nabiullah, wahai sebaik-baik tamu telah tiba. Lalu masuklah Nabi Muhammad ke langit ketiga. Di langit ketiga ternyata bertemu dengan nabi yang lain. Nabi siapakah dia? Nabi ini adalah nabi yang paling ganteng, kalau bahasa ibu-ibu. Nabi yang paling tampan. Nabi yang berkuasa di Mesir. Nabi yang pernah dicemplungin ke sumur. Nabi yang pernah diperjualbelikan. Nabi yang pernah dipenjara. Siapa nabi ini? Nabi Yusuf. Betul banget, Masya Allah. Pinter-pinter ya. Hebat-hebat anak khairul ummah ini, Masya Allah. Nabi Yusuf di sana. Wah, Rasulullah melihat begitu tampannya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menyapa Nabi Muhammad, selamat datang wahai saudaraku, wahai seorang nabi. Kemudian setelah itu mereka saling mendoakan, dan kemudian Nabiullah Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit keempat. Di langit keempat seperti tadi juga, malaikat bertanya, wahai Jibril, ini siapa? Ini adalah Nabi Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, kata Jibril. Selamat datang wahai Nabiullah Muhammad. Sebaik-baik tamu telah datang. Lalu kemudian Nabi Muhammad pun masuk ke langit keempat. Di langit keempat ternyata bertemu dengan nabi yang lain lagi. Kira-kira nabi ini nabi siapa? Nabi yang memang dia pun meninggal di langit keempat. Ayo, siapa nabi yang meninggalnya di langit? Satu-satunya nabi yang meninggal di langit ya cuma nabi ini aja. Nabi, namanya Nabi Idris alaihi salam. Masya Allah. Nabi Idris pun berkata kepada Nabi Muhammad, selamat datang wahai saudaraku, wahai seorang nabi. Saling mendoakanlah mereka, bertemu dengan senyuman yang luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di langit kelima begitu juga malaikat penjaga langit kelima pun berkata, wahai Jibril, siapakah dia? Kata Jibril, dia adalah Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, selamat datang wahai Nabiullah Muhammad, sebaik-baik tamu telah datang. Nah, begitulah Nabi Muhammad disapa. Kemudian Nabiullah Muhammad masuk ke langit kelima.
Di langit kelima bertemu dengan seorang nabi yang lain lagi. Nabi yang menjadi temannya di antara salah satu dari dua nabi. Temannya Nabi Musa ketika melawan Fir'aun. Siapa? Nabi yang menjadi temannya Nabi Musa? Nabi Harun. Ya, Nabi Harun ada di langit kelima. Begitu juga Nabi Harun datang Nabi Muhammad disapa juga. Selamat datang wahai saudaraku, wahai seorang nabi. Saling mendoakanlah mereka di sana. Kemudian Nabiullah Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ke-6. Perjalanannya sangat jauh ini, sampai langit ke-6. Inilah yang namanya nanti Mi'raj. Jadi Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sementara kita masih sampai di langit kelima tadi kan. Langsung kemudian Rasulullah masuk lagi ke langit ke-6. Yang sebelumnya juga disapa oleh malaikat penjaga langit ke-6. Siapakah dia? Wahai Jibril. Dia adalah Muhammad, kata Jibril. Apakah dia sudah diutus? Ya, kata Jibril. Selamat datang wahai Nabiullah Muhammad. Selamat, sebaik-baik tamu telah tiba. Lalu masuklah Nabiullah Muhammad ke langit ke-6. Di sana ternyata Nabiullah Muhammad juga bertemu dengan seorang nabi yang dijuluki sebagai Kalamullah, yang memiliki tongkat yang bisa berubah jadi ular, yang memakan tongkat-tongkat penyihir di masa Fir'aun. Nabi Musa? Iya, benar banget. Namanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Selamat datang wahai saudaraku, kata Nabi Musa. Wahai seorang nabi. Kemudian Nabi Musa pun merinding ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ya Allah, ya Rabbi, dia diutus setelahku, tapi umatnya lebih afdal daripada umatku, katanya, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun dilewati oleh Nabi Muhammad setelah mereka saling mendoakan. Kemudian Nabi Muhammad masuk lagi ke langit ke-7, langit yang paling tinggi. Langit ternyata ada 7 lapis dan yang paling tinggi adalah langit ke-7. Di sana Nabiullah Muhammad juga disapa oleh malaikat. Siapa dia? Wahai Jibril. Dia adalah Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, kata Jibril. Kemudian selamat datang wahai seorang nabi, sebaik-baik tamu telah datang. Kemudian Nabiullah Muhammad pun masuk ke dalam langit ke-7 bertemu dengan bapaknya para nabi. Siapa bapaknya para nabi? Orang yang digelari sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Siapakah dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, pertemuannya dengan para nabi luar biasa. Sampai kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyapa, selamat datang wahai anakku, wahai seorang nabi, kata Nabi Ibrahim. Maka setelah itu mereka saling mendoakan. Kemudian Rasulullah ketika hendak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril pun berhenti. Jibril tidak melanjutkan perjalanannya bersama Nabiullah Muhammad. Kenapa? Karena yang diizinkan masuk ke Sidratul Muntaha hanyalah Nabiullah Muhammad SAW seorang. Sehingga Rasulullah pun masuk ke dalam Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Sidratul Muntaha itu Rasulullah melihat bagaimana pemandangannya sangat indah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan keindahan Sidratul Muntaha. Inilah yang namanya keindahan yang luar biasa. Sampai nggak bisa dibayangkan lagi, nggak bisa diceritakan lagi saking indahnya. Di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah mendapatkan perintah, mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat. Berapa kali sholatnya saat itu Rasulullah diberikan wahyu? 5 kali? Oh bukan 5 kali. Saat itu Rasulullah diperintahkan sholat. Begitu juga umatnya 50 kali sholat dalam sehari semalam. Itu andaikan sekarang kita sholat 50 kali sehari semalam, kira-kira 15 menit sekali azan. Baru selesai sholat, baru selesai zikir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu selesai zikir, mau berangkat, mau pulang ke rumah, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung balik lagi ke masjid, nggak pulang-pulang akhirnya. Itu kalau sholatnya 50 kali sehari semalam. Tapi Rasulullah itu
manusia yang sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani membantah. Siap, ya Allah, siap. Nah, baik, sami'na wa ata'na. Akhirnya Rasulullah pun turun menuju ke bawah lagi. Sampai kemudian bertemu dengan Nabi Musa lagi. Nabi Musa adalah nabi yang biasa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi Musa pun memberikan pertanyaan kepada Nabiullah Muhammad. Apa yang telah diwajibkan oleh Rabbmu kepada umatmu wahai Nabiullah Muhammad? Saat itu Rasulullah menjawab, telah diwajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kata Nabi Musa lebih tahu, lebih berpengalaman. Umat Nabi Musa itu Bani Israel tidak mampu diberikan kewajiban yang berat. Maka Nabi Musa pun khawatir kepada umatnya Nabi Muhammad juga tidak akan mampu jika diberikan waktu 50 kali sholat sehari semalam. Sampai kemudian Nabi Musa berkata, kembalilah wahai Muhammad kepada Rabbmu dan mohonlah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu atas 50 waktu itu. Kemudian Rasulullah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Rabbnya. Ya Rabbi, berilah umatku keringanan. Lalu kemudian dihapuslah 5 sholat. Jadi sisanya tinggal berapa? 50 dikurangi 5, 45 kali sholat. Gimana? Sudah sanggup? Kalau diwajibkan 45 kali sudah sanggup? Masih berat ternyata. Sampai kemudian Rasulullah turun lagi bertemu dengan Nabi Musa lagi. Lalu Nabi Musa bertanya dengan pertanyaan sama seperti tadi. Apa yang telah diwajibkan Rabbmu kepadamu? Sudah berapa banyak? Kata Nabi Muhammad, sudah dikurangi 5 sehingga tinggal 45. Kata Nabi Musa, kembalilah kepada Rabbmu lagi dan mintalah keringanan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu atas itu. Lalu Rasulullah pun bolak-balik, 45 dikurangi 5 lagi sama Allah, tinggal 40 dikurangi 5 lagi oleh Allah, tinggal 35 dikurangi 5 lagi oleh Allah, tinggal 30 dikurangi 5 lagi oleh Allah, tinggal 25, sampai kemudian cuman tinggal 5 kali waktu sholat. 5 kali waktu sholat, kemudian bertemu lagi dengan Nabiullah Musa. Musa pun bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana? Apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu? Telah diwajibkan kepadaku 5 kali sholat. Kembalilah kepada kepada Rabbmu, mintalah keringanan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, aku telah bolak-balik menghadap Rabbku dan memintanya hingga aku merasa malu kepadanya. Coba udah 5 dari 50 sampai tinggal 5, itu udah berkurang banyak banget. Sehingga Rasulullah tuh merasa malu lagi kalau nanti dikurangi. Akhirnya ketika Rasulullah sudah mengatakan malu untuk naik lagi ke atas bertemu Allah, maka Allah pun berfirman kepada Nabiullah Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Namun setiap satu sholat sama dengan 10 kali sholat, sehingga menjadi 50 sholat pahalanya. Dan aku membalas 1 kebaikan dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Tetap walaupun nanti kita sholatnya cuma 5 kali, 5 waktu saja, balasan dari Allah adalah 50 kali sholat. Masya Allah, maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah peristiwa itu Rasulullah pun turun kembali ke langit ke 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sampai kemudian turun lagi ke bumi. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa lalu kemudian pulang menggunakan buruk kembali ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Rasulullah pun kemudian pagi harinya sholat subuh berjamaah bersama para sahabat yang lainnya. Ketika pagi hari tiba, Rasulullah pun duduk termenung, menahan sedih. Aduh gitu, sangat sedih. Kenapa? Karena Rasulullah sadar umatnya tidak akan yakin dengan cerita yang Rasulullah sampaikan. Semalam saja bisa bolak-balik dari Mekah ke Palestina. Padahal saat itu perjalanan normal dari Mekah ke Palestina itu sejauh 1.500 km.
Kalau perjalanan kita dari Ustadznya, dari Lampung nih, dari Lampung, kalau di Indonesia itu mungkin bisa sampai Papua dalam waktu semalam saja. Itu bolak-balik lagi. Wah, Masya Allah. Itu pasti nggak ada yang percaya. Sementara pada waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada pesawat. Rasulullah bingung gimana ceritanya ini. Oh, sedih Rasulullah. Saking sedihnya, tiba-tiba musuh Allah datang. Lagi-lagi sedih-sedih termenung di samping Ka'bah. Tiba-tiba ada musuh Allah datang. Abu Jahal datang. Datang Abu Jahal. Datang gitu kan. Kemudian melihat Muhammad. Dia melihat Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW, niatnya bukan untuk menghibur, tapi untuk mengejek. Ada apa Muhammad? Kenapa kamu sedih begitu? Kata si Abu Jahal. Kata Rasulullah. Rasulullah dengan polosnya menceritakan. Semalam saya pergi. Kemana? Kata Abu Jahal. Ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis? Iya, kata Rasulullah. Terus diceritain semuanya. Menaik buruk. Perjalanan begitu ke Baitul Maqdis, sholat 2 rakaat di sana, naik ke langit 1, 2, bertemu para nabi, dan lain sebagainya. Abu Jahal tertawa dalam hatinya. Dia berpikir mungkin ini saatnya umat Muhammad bakalan habis sekarang. Ini Muhammad gila ini, ceritanya nggak masuk akal ini. Nah, kesempatan Abu Jahal. Hoi Muhammad, bagaimana kalau aku kumpulkan manusia, kemudian kamu bercerita kepada semua manusia? Maukah kamu begitu? Menceritakan kembali apa yang sudah kamu ceritakan kepadaku? Kata Nabi Muhammad dengan polosnya. Ya, mau. Andaikan Abu Jahal waktu itu niatnya adalah dakwah, begitu banyak pahala Abu Jahal. Tapi niatnya untuk mempermalukan Rasulullah. Beda cerita. Akhirnya Abu Jahal bersama Rasulullah saat itu pertama kalinya berjalan berdampingan berdua. Menaiki bukit Abu Kubais kalau nggak salah namanya. Otomatis dua pemimpin Mekah, Abu Jahal pemimpin orang-orang kafir, Rasulullah pemimpinnya orang-orang mukmin di Mekah saat itu melihat mereka sedang naik ke atas. Kemudian Abu Jahal berseru, wahai kaumku, kesini. Muhammad mau cerita. Lalu Nabiullah Muhammad berceritalah saat itu juga kepada kaum Mekah waktu itu. Ada yang pegang kepala, ada yang geleng-geleng, ada yang tepuk tangan. Tanda tidak percaya, tanda-tanda heran. Ini dusta Muhammad, ini pasti bohong Muhammad, Muhammad pasti ngayal ini. Kami, kata mereka, sebulan paling cepat menggunakan kuda dari Mekah ke Palestina. Ini semalam bolak-balik sholat di sana, ketemu para nabi. Geleng-geleng, tepuk-tepuk tangan, pegang kepala. Saking tidak yakinnya dengan kisah Nabi Muhammad. Saat itu orang yang kafir semakin kafir. Kan bener Muhammad sudah gila, kan bener Muhammad sudah tidak waras, kan bener Muhammad tukang bohong. Begitu kata orang-orang kafir. Semangka orang-orang mukmin goyah imannya. Apa benar ya? Apa benar ya? Apa benar ya? Tidak ada yang waktu itu membuat Nabi begitu kuat kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu tidak berada di tempat itu. Kemudian Abu Jahal pun bersama rombongannya mengajak, hari ini agama Muhammad habis, agama Muhammad hilang, kata Abu Jahal. Tapi tinggal satu orang lagi. Andaikan dia mengatakan Muhammad bohong, maka selesailah Muhammad. Siapa dia? Abu Bakar. Maka mari kita datangi Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar lagi di pinggiran kota Mekah, sedang di kebunnya. Tiba-tiba datang begitu banyak rombongan orang-orang kafir, Abu Jahal dan teman-temannya, para petinggi-petinggi kafir Quraisy. Datang, kaget Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lihat itu sahabatmu, dia telah berbicara begini dan begini. Diceritakan semuanya, kisahnya.
Kata Abu Bakar, demi Allah, jika itu yang dia katakan, yang Muhammad katakan, yang Rasulullah katakan, pasti ia berkata benar. Oh, orang Abu Jahal dan kawan-kawannya heran. Wah, coba kalau gitu silakan kamu ketemui sendiri. Akhirnya Abu Bakar pun bersama rombongan Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah. Abu Bakar satu-satunya yang percaya di saat semua kaum muslimin sudah ragu-ragu. Kemudian Abu Bakar pun membuat satu Mekah percaya dengan dengan kisah Isra Mi'raj, dengan perkataannya. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, benarkah engkau telah bercerita kepada manusia bahwa pada malam ini engkau pergi ke Baitul Maqdis?" Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Ya, benar." Abu Bakar berkata lagi, "Kalau begitu, tolong ceritakan kepadaku ciri-ciri Baitul Maqdis, karena sebelumnya aku pernah ke sana dan orang-orang ini pernah ke sana, dan kami tahu engkau belum pernah ke sana." Rasulullah paling jauh itu ke Syam, ke Damaskus, ketika bertemu pendeta Bukhairah ketika saat kecil bersama pamannya Abu Thalib. Belum sampai Baitul Maqdis. Ketika saat itu Rasulullah disuruh menjelaskan bagaimana Baitul Maqdis. Kalau memang engkau pernah ke sana, semalam ke sana, ceritakan bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis. Rasulullah pun merasa berat. Gimana? Rasulullah tidak menghafal begitu banyak yang semalam beliau lihat, karena hanya sesaat dan hanya sholat. Sampai kemudian Allah berikan mukjizat yang kedua, yaitu Allah datangkan Baitul Maqdis ke depan matanya sehingga terlihat jelas bagaimana gambaran Baitul Maqdis. Saat itu Rasulullah menjelaskan tiangnya begini, kubahnya begini, lantainya begini, pagarnya begini. Dan semua orang saat itu, terkhususnya Abu Bakar, mengatakan, setiap Rasulullah menjelaskan, Abu Bakar mengatakan, "Engkau berkata benar dan aku bersaksi engkau Rasulullah." Kemudian menjelaskan lagi, "Kubahnya begini, engkau benar, aku bersaksi engkau Rasulullah," kata Abu Bakar. Rasulullah menjelaskan lagi, "Lantai-lantainya begini, tiang-tiangnya begini." Abu Bakar mengatakan, "Engkau benar, aku bersaksi engkau Rasulullah." Saat itulah Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Engkau wahai Abu Bakar adalah As-Siddiq," yaitu orang yang membenarkan. Saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Sampai sekarang kita pun menyebutnya sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika mendengar penjelasan Rasulullah saat itu, orang-orang Mekah pun jadi yakin kalau Rasulullah sudah semalam itu benar-benar sampai di Baitul Maqdis. Mereka tidak bisa lagi mengingkari karena yang Rasulullah sampaikan adalah benar.